Kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Hal-hal yang perlu dibahas adalah yang pertama, pengertian, kedua, faktor, tiga, manfaat, empat, teori, kelima, kebijakan, enam, alat bayar, ketujuh, sistem pembayaran dan sistem kurs, kedelapan, neraca pembayaran. Pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, faktor perdagangan internasional. A. Mendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, selera konsumen. Ketiga, penghematan biaya produksi. Dan keempat, era globalisasi dan perbedaan teknologi. B. Faktor penghambat perdagangan internasional. Pertama, tidak amannya suatu negara. Kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ketiga, tidak stabilnya mata uang asing. Dan keempat, adanya perbedaan hukum batas kenegaraan. Ketiga, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan devisa. Apabila kita melakukan ekspor ke negara lain, maka kita akan mendapatkan dolar, yen, maupun won. Hal ini dapat meningkatkan devisa kita. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Apabila kita mengekspor suatu barang ke luar negeri, maka diperlukan tenaga kerja untuk menghasilkan barang agar dapat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Kita memerlukan tenaga kerja baik agar memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Apabila kita tidak dapat memproduksi barang dalam negeri ataupun barang dalam negeri itu tersebut mahal, maka kita mengimpor barang dari luar negeri untuk kita konsumsi dalam negeri, dapat menstabilkan harga di dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Apabila kita memproduksi barang dari luar negeri, mungkin produksi tersebut lebih baik dari produksi kita, maka meningkatkan kualitas konsumsi kita. Yang kelima, mempercepat ahli teknologi. Apabila kita menggunakan barang yang diimpor dari luar negeri, kita perlu teknologi barang tersebut. Oleh sebab itu, banyak sekali pihak penjual mengadakan bimbingan agar dapat mempercepat ahli teknologi. Ahli teknologi memungkinkan suatu negara mempelajari suatu produksi yang lebih modern. Lalu yang terakhir, menjalin persahabatan dan komunikasi antar negara. Materi berikutnya yaitu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain dan negara tersebut memiliki keuntungan mutlak di salah satu barang. Yang kedua, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Dalam sebuah model Ricardo, negara mengkhususkan produksi apa yang mereka paling baik produksi. Yang ketiga, teori Hecker oleh Ohlin. Teori ini menyatakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuhan kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Kelima, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama, kuota. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jumlah itu diperkirakan tidak akan mengganggu dalam negeri. Ketika diberlakukan perdagangan bebas, kuota tidak dapat dipakai lagi karena dapat menghambat perdagangan internasional. Yang kedua adalah tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan pengenaan tarif ini, harga sehingga barang sejenis yang diproduksi dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Ketiga, subsidi. Karena ada perbedaan harga antara barang impor
dan barang dalam negeri, ada kemungkinan harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Supaya harga barang produksi dalam negeri dapat ditekan, pemerintah dapat memberikan subsidi pada produsen dalam negeri. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi murah. Keempat, larangan impor. Yang dilarang impor, misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang terlebih dahulu impor barang. Selain itu, larangan pula dilakukan untuk menghemat devisa. Berikutnya adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Yang kedua adalah pemberian premi atau subsidi. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain. Ketiga adalah politik dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga dalam negeri. Cara dumping ini dapat dilakukan jika pasar dalam dapat dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kelima adalah larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya adalah alasan ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Keenam, alat bayar perdagangan internasional. Alat bayar perdagangan internasional adalah devisa. Jenis devisa seperti devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum dapat diperoleh dari perdagangan barang dan jasa pariwisata, upah tenaga kerja luar negeri, serta bunga uang, dan devisa kredit dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri. Lalu berikutnya adalah sistem pembayaran dan sistem kurs perdagangan internasional. Sistem pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, advance payment atau cash payment. Pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Yang kedua adalah open account. Penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui pemerintah transfer bank ke rekening penjual. Yang ketiga, letter of credit. Bank mengeluarkan surat atas permintaan atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar vessel yang ditarik oleh eksportir. Yang keempat, commercial bill of exchange. Penjual menulis surat berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang. Kelima, collection. Eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Keenam, konsinyasi. Pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Lalu, jenis sistem kurs. Yang pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate adalah sistem nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, sistem kurs mengambang atau floating exchange rates adalah perbandingan nilai kurs mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Clean float exchange rate yaitu nilai kurs yang murni ditentukan oleh kekuatan pasar. Kurs naik disebut apresiasi, kurs turun disebut depresiasi. Kedua, dirty float exchange rate yaitu sistem nilai kurs yang ditentukan pasar tetapi ada intervensi pemerintah. Kurs naik disebut revaluasi, kurs turun disebut devaluasi. Jenis kurs. Yang pertama, kurs beli. Digunakan saat pihak penawaran uang melakukan transaksi beli terhadap mata uang asing. Yang kedua, kurs jual. Digunakan saat pihak penawaran uang melakukan transaksi jual mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional yang menggunakan laporan keuangan perusahaannya dengan satuan moneter mata uang asing.
8. Neraca pembayaran perdagangan internasional. Sisi neraca. Pertama, sisi kredit. Adalah suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain seperti ekspor barang dan jasa, penerimaan bunga deposito dari luar negeri. Sisi debit adalah suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk luar negeri seperti impor barang dan pembayaran utang. Berikutnya adalah jenis transaksi pada neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi barang. Kedua, transaksi barang, jasa, atau hasil modal. Yang ketiga, transaksi satu arah, yaitu transaksi pemindahan hak dari penduduk negara lain terhadap penduduk negara tertentu atau sebaliknya. Yang keempat, transaksi modal adalah semua transaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam harta kekayaan suatu negara di negara lain. Yang kelima, transaksi moneter adalah transaksi yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada cadangan devisa negara. Transaksi ini bersifat menyeimbangkan neraca pembayaran sehingga dikenal juga dengan sebutan transaksi penyeimbang. Transaksi barang, transaksi jasa, hasil modal, transaksi satu arah adalah transaksi berjalan atau current account. Transaksi modal, transaksi moneter adalah transaksi modal atau capital account. Berikutnya adalah sifat neraca pembayaran pada perdagangan internasional. Yang pertama, debit lebih besar daripada kredit. Hal ini dapat menyebabkan neraca pembayaran defisit. Yang kedua, debit lebih kecil dari kredit. Hal ini menyebabkan neraca pembayaran surplus. Yang ketiga, debit sama dengan kredit. Hal ini menyebabkan neraca pembayaran berimbang. Sekian penjelasan saya mengenai perdagangan internasional. Semoga bermanfaat bagi kita.